saya Adiska Fitriyanti, mahasiswa Desain Produk Angkatan 2020, NRP 048, dan judul tugas akhir yang saya angkat adalah pengenalan wisata dan budaya Bojonegoro melalui board game dengan fitur virtual reality. Bojonegoro memiliki banyak destinasi wisata yang menjanjikan. Sayangnya, jumlah wisatawan yang datang berkunjung masih kalah banyak dari jumlah wisatawan dari kabupaten atau kota tetangga. Untuk itu, wisata di Bojonegoro perlu dipromosikan. Kenapa media promosi yang dipilih adalah board game? Karena board game adalah media interaktif sehingga antar pemain bisa saling berinteraksi dan membahas permainan. Penyampaian promosi pun juga bisa menjadi lebih menyenangkan. Dalam merancang board game ini, yang pertama harus dilakukan adalah pengumpulan data secara primer maupun sekunder. Salah satunya adalah observasi. Observasi dilakukan ke 3 destinasi wisata terkait untuk melihat kondisi dan keadaan destinasi wisata secara langsung, serta untuk mencari inspirasi bentuk pada komponen-komponen yang akan dirancang. Dilakukan juga wawancara dengan beberapa ahli dan pengisian kuesioner untuk menguatkan urgensi masalah dan sebagai dasar pemilihan destinasi wisata yang akan dipromosikan. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, proses sketsa ideasi pun bisa dimulai. Bisa dimulai dari melakukan ideasi tiap komponen dan detail-detailnya, atau melakukan stilasi dari bentuk aslinya. Dari ideasi-ideasi ini, dipilihlah alternatif desain yang lalu dikerucutkan menjadi desain final. Setelah mendapatkan desain final, langkah selanjutnya adalah membuat low fidelity model. Komponen-komponen dicetak dengan bahan yang lebih sederhana sebelum dibuat dengan material aslinya. Selain itu juga bisa melakukan tes print material untuk membandingkan material mana yang lebih cocok untuk mencetak komponen tertentu. Karena board game ini memiliki fitur virtual reality, tentu juga harus membuat aset 3D lokasi wisatanya. Pembuatan aset 3D menggunakan Fusion 360, lalu diolah menjadi aplikasi dan web VR menggunakan Unity. Setelah itu, dilakukan juga tes gameplay untuk membandingkan gameplay mana yang lebih asik. Juga memeriksa apakah setiap komponen bekerja dengan baik selama permainan berlangsung, entah itu dari sistem kartunya atau sistem permainannya yang lain. Dari tes ini, user memberikan feedback dan salah satunya adalah untuk mengganti mekanisme permainannya. Setelah melakukan perbaikan dari tes yang sudah dilakukan, prototipe bisa langsung masuk ke proses produksi, mulai dari assembly produk, pewarnaan produk, hingga ke packaging produk. Dan berikut adalah prototipe awal dari produk bernama Go Bojonegoro. Bentuknya kompak karena dari ukuran asli sebesar 70 x 40 cm, papan bisa dilipat menjadi 2 dan bagian dalamnya bisa dipakai untuk menyimpan komponen. Komponen dikeluarkan satu persatu, lalu papan dibalik, dan komponen bisa langsung ditata sesuai dengan simbol yang ada pada papan dengan mengacu pada panduan bermain. Setelah menentukan giliran, pemain bisa mulai melakukan aksi dengan jatah 2 action points setiap gilirannya. Entah itu mengocok dadu, meletakkan tugu undian ke dalam kotak undian, atau menggunakan kartu wisatawan. Ada beberapa kartu yang bisa dijawab atau dijalankan misinya untuk mendapatkan hadiah tambahan. Setelah selesai bermain, semua komponen bisa dimasukkan kembali ke packaging tiap komponen, diletakkan kembali di setiap sekatnya, kemudian papan permainan bisa ditutup lalu disimpan. Dan sekian penjelasan dari produk board game promosi wisata dan budaya Bojonegoro yang bernama Go Bojonegoro. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pekerjaan tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.